Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalan dulu, sebelumnya nama saya Anggita Fernanda Prasetya. Saya dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom S1 dari Universitas Telkom University Bandung. Nah, di sini saya ini ada tugas, Mas. Jadi tugas mata kuliah Komunikasi Internasional untuk menganalisis apa sih yang terjadi mengenai COVID-19 di luar negeri. Nah, jadi kan ini sebelumnya Mas di Panama. Iya, betul, Mas? Ya, Nah, saya mau izin wawancara dan sebelumnya mungkin Mas boleh memperkenalkan dirinya dulu dan sekarang ada di posisi di mana gitu. ya. Perkenalkan, nama saya Ulus Supriyono. Saya bekerja di Balboa, Panama. Nah, Balboa, Panama. nah ini Mas mulai topik yang pertama, kita langsung aja. Pertanyaan saya yang pertama ini, bagaimana keadaan saat awal-awal adanya COVID-19 di sana? Kan kalau di Indonesia tuh awal-awal COVID, pemerintah gencar ngadain lockdown, tapi masyarakatnya itu nggak terlalu aware atau nggak terlalu patuh sama pemerintah. Nah itu kalau di sana pemerintahannya gimana ya Mas? Terkait Ya, kebijakan COVID-19 gitu. kalau kalau keadaan awal COVID-19 di daerah Balboa di Panama, pemerintah Panama menetapkan peraturan ke setiap warganya agar mematuhi protokol kesehatan dari social distance, wajib menggunakan masker dan pola hidup sehat, menghindari kerumunan. Di sini benar-benar diterapkan. Kalau di Indonesia kan pemerintah Indonesia oke, tetap dia telah berusaha untuk meminimum penyebaran COVID-19. Kan, tapi kesadaran masyarakatnya itu kurang di Indonesia. Ini mengakibatkan penyebaran COVID-19 di Indonesia ini sangat cepat dan banyak masyarakat yang terpapar COVID-19. Kayaknya seperti itu. Perbedaannya kalau di Balboa sini sama di Indonesia. Oh, jadi kan ini mengingat Panama juga salah satu negara pusat transit tersibuk di Amerika Latin ya, Mas. Jadi membuat mengalami pengidap COVID-nya juga tinggi juga. Apa betul seperti itu? Ya. Ya, tetapi penanganannya cepat di sini. Meskipun di sini negara yang dibilang cukup sibuk, memang di daerah Panama ini. Tapi untuk COVID-19 ini di sini orangnya cukup disiplin. Gitu. Kita berangkat ke pertanyaan kedua, Mas. Jadi, Mas, bagaimana ketegasan pemerintah di sana mengenai prosedur kesehatan COVID-19? Misalnya kayak seperti anjuran pemerintahnya, terus denda-denda yang diberikan, apakah diberi ketegasan yang sangat tegas atau gimana? Bisa dijelaskan? Kalau pemerintah Balboa Balboa Panama ini menetapkan keluarganya agar mematuhi peraturan protokol kesehatan dari wajib pakai masker, social distance, mengurangi kerumunan, peraturan ke setiap warganya. Nah, di sini yang bergerak di sini adalah polisinya. Polisinya itu gencar-gencaran setiap saat itu patroli. Itu aja. Kayak mungkin ada Polisi yang bertindak. mungkin ada kayak pembatasan jam keluar gitu, ada nggak Mas? Seperti itu. Ada juga maksimal jam 9 malam itu sudah nggak ada aktivitas. Oh, jadi Terus
selain pusat social distancing perbelanjaan itu, apa segala macam itu benar-benar diterapkan, enggak ya. ya silakan dilanjut dulu Mas. Kayak pusat perbelanjaan apa pasar tradisional, habis itu yang boleh masuk tuh maksimal 5 orang. Di dalam mall itu perbelanjaan tuh 5 orang, jadi ganti-gantian mereka. Berarti Gitu. selain social distancing sama penggunaan masker itu penerapannya juga ada batasan jam keluar dan ketegasannya juga dari polisi langsung ya Mas? Iya. Oke, cukup jelas untuk pertanyaan kedua. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga Mas. Bagaimana sikap masyarakat di sana dalam menghadapi COVID-19? Apakah patuh dan sadar atau hanya mengabaikan Mas? Jadi sikap masyarakat pada umumnya di sana tuh udah sadar sendiri atau perlu ketegasan khusus untuk apa udah sadar sendiri gitulah pokoknya intinya. Warga mayoritas warga Balboa, Panama, ya kira-kira 90% lah, patuh dan sadar akan kebijakan peraturan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi patuh ya Mas. Makanya di sana penanganannya juga cepat. Terus kita ke pertanyaan keempat Mas. Kan tadi udah ke keadaan awal saat terjadinya COVID. Sekarang keadaan sekarang di sana bagaimana Mas? Kayak misal sekolahnya udah offline apa belum? Terus pekerjaan-pekerjaan di sana udah mulai offline dan pusat perbelanjaan misalnya. Keadaan di sini sudah mulai normal kembali. Banyak warga yang sudah kembali beraktivitas, tapi masih continue wajib masker. Gitu. Kalau yang datang dari luar misalnya, itu ada batasan khusus nggak Mas? Kalau dari negara lain tetap dia harus ada surat keterangan PCR. Oh ada. Baik. Selanjutnya Mas kita langsung ke pertanyaan kelima yang terakhir. Ya. Ini tanggapan Mas sendiri. Ya gimana lanjut dulu Mas? Oke. Iya, yang tadi pertanyaan nomor 4, kalau dari negara lain, kalau semisal mereka tidak bisa menunjukkan PCR test, tetap karantina, masih tetap karantina. Pemberlakuan karantina itu masih ada ya sampai sekarang Mas? Iya, masih ada. Kalau mereka tidak bisa ngasih PCR test hasil, nah, tetap karantina. Oke Mas, kita ke pertanyaan yang terakhir, yang kelima nih. Tanggapan Anda mengenai COVID-19 di sana tuh bagaimana? Kayak secara keseluruhan dan misalnya harapan Mas buat yang pemerintahan di sana, barangkali mau ada yang disampaikan. Di sini sangatlah cepat penanganannya. Bukan hanya sekedar pemerintahnya saja akan masyarakat, tetapi kepatuhan akan masyarakat untuk mengikuti dan menjalankan aturan pemerintah tanpa ada yang melanggarnya, sehingga penyebaran ataupun dampak negatif di negara Panama ini begitu cepat teratasi. Baik. Jadi wawancara saya kira udah cukup sampai di sini aja Mas. Makasih banget buat waktunya Mas. Maaf udah mengganggu. Sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.